pemirsa, kembali lagi di Tegal In Frame. Aktual, informatif, interaktif, dan terpercaya. Kali ini bersama saya, Nabila Sofia, yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Bersama kita hadirkan Ibu Farah selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kota Tegal. Halo Ibu. Halo Nabila. Apa kabar Ibu? Baik. Oke, boleh dong Bu perkenalan dulu ke pemirsa. Mungkin Ibu sudah berapa lama menjabat sebagai Kepala Bidang, dan mungkin sebelum menjabat menjadi Kepala Bidang itu Ibu bekerja di bidang apa gitu Bu? Oke, selamat siang. Halo pemirsa semua di rumah. Perkenalkan, saya nama Ibu Farah Fauzia. Saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di Bapperida Kota Tegal. Kami sudah menjabat kurang lebih hampir 1 tahun, tapi saya sudah bekerja di Bapperida Kota Tegal kurang lebih ada sekitar hampir 20 tahun. Jadi ini hal yang baru di kami, tapi memang sebelumnya untuk bidang pemerintahan dan pembangunan manusia kita sering koordinasi sebelumnya gitu. Oke Ibu, nih kita langsung ke tema aja ya Bu. Tema kita mengenai pengenangan stunting di Kota Tegal ya Bu ya. Oke, terus ini saya dengar-dengar nih Bapperida itu pindah nama ya Bu, yang tadinya Bapperida jadi Bapperida. Itu alasannya kenapa sih Bu? Jadi ini ada semacam regulasi untuk struktur organisasi di pemerintah Kota Tegal. Bahasanya dulu kenapa dinamakan Bapperida, itu tugas pokok dan fungsinya kita menangani perencanaan pembangunan daerah, kemudian juga ada penelitian dan pengembangan. Kemudian kenapa diganti menjadi Bapperida? Karena kita selain melakukan tupoksi inti secara menangani perencanaan dan pembangunan daerah, tapi yang tadinya litbang kita beralih menjadi bidang riset dan inovasi daerah. Itu namanya, makanya singkatannya berubah, yang tadinya Bapperida menjadi Bapperida Kota Tegal. Oke, gitu ya Bu. Tapi saya agak sedikit penasaran nih Bu, kenapa sih Bapperida itu berhubungan juga dengan penanganan stunting ini? Jadi kita selaku tim koordinator penanganan stunting, kita masuk dalam tim percepatan penanggulangan stunting. Bapperida selaku wakil ketua, yang mana kita harus merencanakan kemudian mengkoordinasikan bidang-bidang lain atau OPD teknis lintas sektor yang menangani dan dalam rangka penanggulangan stunting ini. Oh seperti itu ya Bu ya. Oke, untuk regulasi penanganan stuntingnya nih Bu dari Bapperida itu seperti apa Bu? Jadi kita mendasari untuk regulasinya mendasari dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan stunting. Ini regulasi yang digunakan seluruh di Indonesia, yang mana dalam regulasi tersebut diamanatkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada akhir tahun masa jabatan beliau di tahun 2024, angka stunting harus mencapai target 14%. Gitu. Oke Ibu, lah dari 14% itu ya Bu ditajarkan oleh pemerintah ya Bu, berarti ya Bu. Nah dari Kota Tegalnya sendiri nih Bu, jumlah anak yang mungkin beresiko terdampak stunting itu ada berapa Bu? Kalau menurut data yang sudah kami timbang ukur per bulan Juni tahun 2024, untuk data anak stunting ada sejumlah 1038 anak atau sekitar 9,26% dari jumlah seluruh bayi dan balita yang ditimbang di saat itu. Oh lumayan juga ya Bu ya? Lumayan tinggi. Oke, lah untuk Bapperida ini mengetahui standarisasi pengukuran anak stunting ini gimana Bu caranya? Jadi di Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 ada suatu alat yang digunakan untuk mengukur apakah balita tersebut berisiko stunting, itu menggunakan alat ukur antropometri namanya, seperti antropometri. Antropometri, Iya, oke. jadi alat itu untuk bisa mengetahui indikator status gizi balita yang memang diukur dari berat badan, timbang badan, kemudian disesuaikan dengan umur bayi dan balita tersebut. Oke, sekitar berapa Bu umur bayi yang terdampak itu, beresiko terdampak itu kebanyakan? Jadi kita ada pilah umur, ada bawah 2 tahun atau 0 sampai 24 bulan. Maaf, 0 sampai 48 bulan, sampai dengan di atas 2 tahun atau di bawah 5 tahun. Jadi ada pembagian umur-umur per masing-masing balita berisiko stunting yang ada di Kota Tegal. Gitu. Oke, cara mengetahui balita itu beresiko gitu Bu, beresiko terdampak itu gimana?
Cara mengetahui mungkin secara fisik kita secara kasat mata memang ada ciri-ciri khusus, diantaranya mungkin dari berat badan, kemudian tinggi badan. Kalau kita sesuaikan dengan kartu yang sudah distandarkan oleh Kemenkes, mereka ada di bawah atau belum memenuhi standar. Kayak berarti secara fisik kalau misal indikasi mereka itu berisiko stunting pada saat lahir, kemungkinan berat badan lahir mereka kurang dari 2,5 kilo atau panjang badan kurang dari 48 cm. Tapi itu tidak semata-mata menjadi satuan patokan bahwa balita tersebut berisiko stunting. Ada ciri-ciri khusus lainnya, diantaranya mungkin mereka dalam hal gerak motorik itu lebih pasif dengan teman sebayanya, kemudian untuk tumbuh kembangnya juga lebih lamban. Kemudian jika kita memacu dengan komunikasi, dengan menjalin komunikasi dengan mereka, mereka akan lamban menangkapnya seperti itu. Jadi memang ada sedikit keterlambatan baik dari fisik, motorik, kemudian tumbuh kembang secara otak. Gitu. Baik Ibu, berarti dari penjelasannya tadi Ibu bicarakan juga berhubungan juga sama yang di Kemenkes juga ya Bu ya? Iya, standarnya yang mengeluarkan Kemenkes. Kemenkes. Oke, gimana pemirsa, seru banget nggak sih pembicaraan kita kali ini mengenai penanganan stunting di Kota Tegal? Tapi aku bakal membahas lebih dalam lagi bersama dengan Ibu Farah. Tapi setelah jeda pada warna berikut ini ya, tetap di Tegal in Frame. Halo pemirsa, kembali lagi di Tegal in Frame. Seperti yang tadi aku bilang, aku bakal membahas lebih dalam mengenai penanganan stunting di Kota Tegal bersama dengan Ibu Farah ya Bu ya. Oke Ibu, ini lanjut aja ya Bu ya. Oke. Kira-kira upaya apa sih yang dilakukan oleh Bapak Rida untuk menanggulangi anak-anak yang tadi beresiko terkena stunting? Oke Mbak Nabila, jadi untuk upaya kita lebih ke upaya pemerintah Kota Tegal, jadi bukan hanya tugas dan tanggung jawab oleh Bapak Rida, namun lebih ke upaya dari pemerintah Kota Tegal untuk mencegah dan menanggulangi stunting yang ada di Kota Tegal. Jadi upayanya kita ada dua pendekatan, yaitu pendekatan secara intervensi sensitif dan spesifik. Untuk intervensi spesifik berarti upaya yang berhubungan langsung terhadap mereka yang beresiko stunting, seperti kita pemberian vitamin, kemudian pemeriksaan ANC terpadu untuk ibu hamil, kemudian pemberian PMT pemulihan bagi mereka yang berisiko stunting. Jadi untuk intervensi spesifik adalah yang banyak dilakukan oleh dinas teknis, yaitu dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kota Tegal, seperti itu. Jadi untuk penanggulangan stunting memang intervensi yang memang kita harus benahi adalah melalui 4 pendekatan, diantaranya adalah mulai dari remaja putri, kemudian calon pengantin, kemudian ibu hamil, kemudian bayi dan balita. Kenapa seperti itu? Karena kita harus memahami bahwasanya untuk penanggulangan stunting itu dimulai dari 1000 kelahiran pertama, yang mana 1000 kelahiran ini berarti dibagi menjadi 2, ya, artinya 9 bulan dalam kandungan, yaitu 270 hari dan 730 hari berada di luar kandungan atau ketika bayi itu lahir sampai dengan anak umur 2 tahun. Jadi intervensinya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita melakukan intervensi secara sensitif, diantaranya yang tidak berhubungan langsung kepada pengobatan atau selain dalam bentuk medis. Diantaranya kita menjaga pola lingkungan yang sehat, seperti ada di Dinas Perumahan dan Pemukiman, mereka melakukan pembangunan atau rehab rumah tidak layak huni. Jadi memang semua ada korelasinya. Kita benahi lingkungan agar mereka menjadikan pola hidup itu sehat, khususnya untuk bayi dan keluarganya. Kemudian ada juga bantuan-bantuan lain yang mensupport mereka selain bantuan pengobatan dan makanan yang didistribusikan oleh kayak seperti Dinas DPPKB P2PA, yang dalam hari ini mereka ada tim pendamping keluarga untuk sekaligus memonitor tumbuh kembang bayi dan balita. Kemudian tadi ada di DPUPR untuk membenahi saluran
dan selokan di sekitar rumah yang ada di Kota Tegal. Jadi memang semua harus bisa berkontribusi dan berintegrasi satu sama lain untuk sama-sama mencegah dan menanggulangi stunting gitu. Oke, selain itu upaya mencegah misal seperti sosialisasi gitu Bu, atau enggak Bu, kayak sosialisasi kepada orang tua gitu mengenai asupan gizi anak kayak gitu? Tentunya seperti itu Mbak, apalagi kita di Bapperida Kota Tegal akhir tahun 2023 kita sudah menyusun dokumen strategi komunikasi tentang perubahan perilaku dalam rangka pencegahan dan penanggulangan stunting. Perwal ini kita susun sesuai dengan amanah dari Bapperida Provinsi, bahwasanya setiap kabupaten kota itu harus menyusun kemudian membuat rencana aksi tentang strategi komunikasi tersebut. Jadi sedikit-sedikit kita memang telah mensosialisasikan, entah itu dalam bentuk rapat koordinasi, kemudian pamflet, kemudian melalui pertemuan teknis antar kader kesehatan, kemudian seperti kemarin kita juga mengadakan temu dengan beberapa guru PAUD Kota Tegal, kita mensosialisasikan tentang arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan stunting bagi bayi dan balita. Oke, itu setiap pertemuan itu berapa bulan atau berapa tahun sekali Bu? Kita tidak menjadwalkan secara pasti, hanya saja dalam setiap sesi atau momen-momen tertentu tentang perubahan perilaku strategi komunikasi dalam rangka pencegahan stunting ini kita terus melakukan pendekatan Pak. Jadi seperti misalnya kita mendatangi kelas ibu hamil untuk mereka mengadakan senam hamil. Jadi ada standar-standar tertentu yang memang telah ditetapkan, bahwasanya misal untuk remaja putri kita datangi ke sekolah untuk bisa mengkonsumsi tablet tambah darah, karena memang banyak remaja putri yang masih kekurangan zat besi, anemia, nah seperti ini. Jadi yang seperti tadi kita katakan bahwasanya untuk pencegahan stunting itu tidak hanya kita melakukan intervensi pada bayi dan balita, tapi jauh sebelum itu di remaja putri kita membagikan tablet tambah darah, kemudian mensosialisasikan arti pentingnya mereka menjaga kesehatan, pola makan, hidup sehat. Kan banyak nih para remaja putri yang makan junk food atau makanan instan itu. Iya, contohnya saya Bu. Seperti itu. Itu yang untuk khusus remaja putri. Kemudian di calon pengantin mungkin screening kesehatan yang sebelumnya itu hanya untuk pemeriksaan AIDS, kemudian penyakit hepatitis dan kekurangan belum terintervensi stunting. Mungkin nanti kita akan memasukkan salah satu syarat mereka untuk lolos menjadi calon pengantin, agar mungkin lingkar lengan mereka untuk ada standarisasi tertentu untuk bisa melakukan izin perkawinan. Seperti itu untuk calon pengantin. Kemudian untuk ibu hamil itu ada pemeriksaan ANC terpadu yang dikoordinasikan oleh puskesmas untuk vaskes mereka. Seperti itu. Seperti itu ya Bu. Oke, mengenai stunting nih Bu, seberapa jauh sih Bu ini Bapperida menangani stunting di Kota Tegal ini gitu? Jadi 2024 gitu. 2024 yang terbaru ini ada sebuah kebijakan yang memang secara masif yang digerakkan oleh Bapak PJ Wali Kota, bahwasanya untuk menekan angka stunting yang memang relatif masih tinggi dalam pengukuran SKI yang kemarin ada 22% ini kan kita memang diwajibkan untuk menekan sampai dengan minimal standar yang ada menuju ke angka 14%. Gimana caranya? Kemarin kita telah membuat surat edaran tentang OPD organisasi dalam hari ini kantor sebagai Bapak asuh anak stunting. Intinya mereka melakukan intervensi, analisis situasi, kemudian monitoring di wilayah, kemudian mensupport pemberian makanan tambahan untuk mereka sesuai dengan binaan wilayah masing-masing kelurahan. Jadi satu kelurahan satu OPD untuk bisa difasilitasi dalam pencegahan penanggulangan stunting. Itu yang paling terbaru. Oke, untuk penyaluran bahan makanannya gitu gimana Bu? Maksudnya? Kalau penyaluran bahan makanannya mungkin dari segi anggaran kita sudah banyak dibiayai oleh APBD, anggaran pemerintah belanja daerah Kota Tegal, kemudian ada juga dari dana APBD provinsi, ada juga dari bantuan keuangan provinsi, ada juga yang dari pusat. Jadi memang sudah tercover semua untuk penyaluran bahan makanan tambahan untuk pemulihan stunting. Namun dari inovasi inovasi para OPD itu banyak melakukan penggalian dana secara swadaya. Ada juga yang
menggait CSR. Seperti kemarin telah kita laksanakan rembuk stunting tingkat kota, itu ada 3 CSR yang menyumbang atau mensupport dana, diantaranya dari PDAM untuk pembangunan 2 rehab rumah tidak layak huni, kemudian ada juga dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Harapan Anda, itu dalam bentuk pemberian paket susu, sembako, dan telur, ada 120 paket, dan juga ada juga dari Bintang Rasa Catering, itu 800 paket makanan beserta susu. Oke, gimana pemirsa, seru banget nggak sih pembicaraan kita kali ini mengenai penanganan stunting di Kota Tegal bersama dengan Ibu Farah ya Bu ya? Oke, tapi aku bakal mungkin membahas sedikit lagi mengenai Mbak Prida tentang penanganan stunting ini, tapi setelah jeda pada berikut ini ya, tetap di Tegal in Frame. Halo pemirsa, kembali lagi di Tegal in Frame. Seperti yang tadi aku bilang, aku akan membahas sedikit lagi mengenai Mbak Prida ya, tentang penanganan stunting di Kota Tegal bersama dengan Ibu Farah ya Bu ya. Oke Ibu Farah, barangkali ada saran atau ajakan ya untuk masyarakat mengenai stunting ini? Oke, Mbak Nabila, sedikit kami memberikan saran untuk masyarakat Kota Tegal, khususnya bagi mereka selaku orang tua yang mempunyai bayi dan balita. Jangan sungkan-sungkan untuk datang ke posyandu untuk menimbangkan balitanya, untuk bisa mengukur status gizi dan balita apakah mereka berisiko stunting atau tidak. Karena angka stunting ini bisa diukur dari tingkat partisipasi mereka ketika datang ke posyandu. Semakin mereka tingkat partisipasinya tinggi setiap bulannya, berarti mereka sadar atau aware tentang pencegahan stunting. Jadi datanglah ke posyandu setiap bulan, ketahui status gizi anak, kemudian gali kekurangannya apa di masing-masing anak, kemudian dari tenaga kesehatan dan kader kesehatan nanti akan bisa mengintervensi untuk sama-sama menanggulangi dan mencegah stunting. Kemudian jangan lupa untuk selalu memberikan gizi yang seimbang untuk pemberian makanan tambahan mereka sehari-harinya. Kemudian pola hidup bersih dan sehat perlu dan layak untuk diterapkan sehari-hari, seperti cuci tangan pakai sabun, kemudian menjaga lingkungan yang bersih, kemudian jamban itu ukuran standarisasinya yang layak itu seperti apa, itu selalu terkait dengan pola hidup harus diperhatikan bersih. Harus ya, diperhatikan, intinya seperti itu. Jadi sebenarnya stunting ini adalah masalah yang sangat harus dihunuskan ya Bu, atau harus ditanggulangi segera ya Bu, karena sebagaimana anak itu masa depan bangsa ya Bu. Kalau misalnya kita tidak menanggulanginya dari sekarang, nanti masa depannya gimana dong? Tidak ada generasi emas ya Bu ya. Betul sekali Mbak Nabila, karena kenapa ini selalu digerakkan secara masif penanggulangan ini, karena memang tagline-nya dari Bapak Presiden itu tahun 2045 adalah menuju Indonesia emas. Jadi generasi kita harus dipersiapkan, jangan ada yang stunting. Ya, Bu, ya. 2045 harus zero stunting. Mudah-mudahan seperti itu Kota Tegal bisa mewujudkannya. Amin. Oke, gimana pemirsa, seru banget nggak sih talkshow kita kali ini bersama dengan Ibu Farah ya Bu ya. Saya Nabila Sofia mengucapkan banyak terima kasih ke Ibu karena sudah menyempatkan waktu ya Bu ya ke datang talkshow kita di sini. Oke pemirsa, jangan lupa nantikan episode Tegal in Frame selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya pemirsa. Bye bye.